1, 2, 3, come on. Perkenalkan, nama saya Cecilia Alce Salom, NIM 219118288. Di sini kami akan menyelesaikan tugas kami mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya berperan sebagai guru BK atau konselor yang akan membimbing siswa yang perilakunya suka menunda belajar atau mengerjakan tugas. Dan saya Salita Nenek Bangun, NIM 219118327. Saya di sini sebagai observer yang akan mengamati dan mencatat hal-hal penting dari percakapan guru BK dan setiap bimbingan dan konseling, yaitu proses pendampingan peserta didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik untuk memulai proses interaksi secara profesional. Dan yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling, yaitu tercapainya pengembangan peserta didik secara optimal yang mengarah pada perubahan positif. Oleh sebab itu, bimbingan dan konseling di sekolah sebagai layanan pendampingan berupaya untuk mengarahkan dan mengawal perkembangan peserta didik menuju perubahan yang positif. Ketiga, pentingnya bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, semakin banyak konflik, stres, kecemasan, dan frustasi. Yang kedua, kecenderungan pelanggaran disiplin, serta makin sulitnya menerapkan aturan baik buruk dan benar salah dengan jelas. Yang ketiga, pelarian peserta didik dari masalahnya dengan memilih jalan pintas seperti mengkonsumsi narkoba dan bunuh diri. Dan yang terakhir, prinsip layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, guru pembimbing harus memiliki kesiapan program sejak awal tahun pembelajaran. Yang kedua, guru pembimbing harus profesional dan memahami perannya. Dan yang ketiga, guru pembimbing harus bertanggung jawab kepada semua peserta didik. Dan yang keempat, guru pembimbing harus senantiasa mengembangkan kompetensinya. Dan yang kelima, guru pembimbing harus bisa bekerja sama dengan orang tua peserta didik. Setiap siswa mempunyai berbagai permasalahan dalam belajarnya, dan ada beberapa penyebab minat belajarnya rendah, yaitu tidak mau membuat jadwal dan melaksanakannya, malas membaca, malas mengerjakan tugas, malas membuat catatan, dan malas mengulangi bahan pelajaran yang sudah diberikan. Dan faktor lain yaitu tidak mau berkonsentrasi dengan baik, dan malas atau tidak mau mengerjakan tugas sekolah, sehingga guru harus ekstra memberikan bimbingan terhadap anak yang minat belajarnya rendah, sehingga anak memiliki semangat dan minat belajarnya tinggi terhadap mata pelajaran. Dengan begitu, guru akan berhasil membimbing anak didiknya dalam kegiatan belajar, sehingga anak tersebut akan berhasil belajar dengan baik, agar guru dapat mengikuti penyebab anak yang memiliki minat belajarnya rendah. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Oh iya, kalian belajar apa tadi setelah pelajaran? Bahasa Indonesia, Bu. Apakah berjalan dengan lancar? Tidak, Bu. Kami dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Loh, kok kalian dihukum? Karena kami lupa mengerjakan tugas, Bu. Kenapa kalian tidak mengerjakan tugas? Karena kami lupa, Bu. Kenapa bisa lupa mengerjakan tugasnya? Kalau kalian pulang dari sekolah, apa yang kalian kerjakan di rumah sehingga kalian bisa lupa mengerjakan tugasnya? Setelah pulang dari sekolah, Bu, kami langsung membantu orang tua. Setelah itu langsung menonton TV, sehingga kami lupa mengerjakan tugas. Loh,
Terus kapan waktu belajar kamu kalau diisi dengan kegiatan itu? Memang kita sebagai anak itu kewajiban kita membantu orang tua, tapi kalian juga harus pintar mengatur waktu untuk belajar. Nah, jika ada tugas dari sekolah, kalian harus mengingatnya dan mengerjakannya, ya. Kalian kan sudah merasakan bagaimana akibatnya kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya. Pasti dihukum toh? Dihukum, dimarahi. Nah, Ibu mau tanya, cita-cita kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Enggak tahu. Saya belum jadi dokter. Kamu Jadi poluan. jadi poluan. Nah, kalau kalian mau jadi poluan, mau jadi dokter, kewajiban kalian itu apa? Belajar toh. Kalian kan sudah merasakan bagaimana akibatnya ketika tidak mengerjakan tugasnya, toh dihukum. Nah, bagaimana cara kalian supaya bisa mengubah kebiasaan kalian untuk menunda belajar atau mengerjakan tugas? Mengurangi nonton TV. Mulai nonton TV. Nah, kalian harus mengatur waktu, kalian harus pintar. Kalian harus pintar mengatur waktu, kurangi nonton TV, harus luangkan waktunya untuk belajar, ya. Toh, nah, hampir setiap orang itu punya cita-cita yang ingin diraih. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah belajar. Nah, meraih prestasi dan nilai tinggi itu merupakan salah satu modal jadi orang sukses, dan tak menutup kemungkinan nilai itu bukanlah segalanya. Dan namun dengan belajar, wawasan kalian akan terbuka luas, dan yang terutama itu jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Kalian harus rajin belajar untuk bisa meraih mimpi kalian, menjadi orang sukses. Dan menjadi orang sukses itu tidak hanya dapat diraih dengan instan, karena kita itu butuh perjuangan untuk bisa menjadi orang sukses, dan bahkan terkadang butuh pengorbanan untuk bisa meraih cita-cita kita, toh? Nah, coba deh kalian bandingkan dengan orang yang sama sekali tidak punya mimpi. Mereka hanya duduk, tidur, diam, dan bahkan mereka sibuk dengan dunia sendiri. Seakan-akan tak ada harapan dan bingung mau arah tujuannya mau kemana. Nah, mulai dari sekarang kalian jangan lagi menunda belajar. Kalian harus rajin kerja tugas, dan jika ada tugas dikerjakan dari rumah, harus dikerja setelah pulang sekolah. Baru setelah itu bantu orang tua, toh? Karena sukses itu tidak akan ada pada orang-orang yang malas, ya. Jadi sekarang kalian itu harus rajin belajar, kurangi bermain, kurangi nonton TV, ya. Terima kasih Bu sudah memberikan. Ya, dan harus belajar ya, semangat.